karena nggak cukup ya, karena saya pernah baca juga yang pertama tuh kan pasti rescue dulu nih, ngamanin jiwa gitu ya, diselamatkan, terus udah gitu programnya mulai recovery ya, pemulihan, dan terakhir rekonstruksi. Nah kalau kemarin kan Tebuki berarti rescue dulu nih Di masa, tanggap darurat ya. nah tanggap darurat ya gitu. Nah pasti ini ada program-program lanjutan ya, apalagi melihat para penyintas kan luar biasa gitu ya, sangat variatif gitu yang harus kita bantunya tuh dari banyak aspek gitu. Nah ini kira-kira apa aja nih program DT Peduli berikutnya? Yang berikutnya ya, jadi aku kalau boleh cerita dulu kondisi di sana kayak gimana gitu. Di sana itu bantuan logistik udah menumpuk banget, sudah banyak gitu. Jadi memang kan Jadi ini insya Allah aman kalau buat kebutuhan beberapa bulan ke depan ya ya, untuk stok masih kayak cukup. hygiene kit itu yang alat mandi, Ya, terus nyuci, terus ada makanan udah siap di sana untuk beberapa bulan ke depan, insya Allah aman. Jadi alhamdulillah aman. ya itu tantangannya lagi ya, jadi apa ini harus mikir ini udah semuanya Air bersih gimana di sana? kebutuhan sudah terpenuhi. Air bersih juga alhamdulillah, jadi dari berbagai lembaga itu support Bikin di situ. apa water well gitu ya? Enggak water well sih, tapi lebih ke pipanisasi. Jadi Oh, kita nyimpen beberapa tandon di lokasi pengungsian atau di titik-titik yang misalnya satu RT ada beberapa titik kayak gitu. Atau ada juga yang di depan rumahnya itu udah nyimpen drum, nyimpen baskom, nyimpen ember kayak gitu ya. Kita pakai tangki air gitu. Waktu itu kerja sama BPWD Jawa alhamdulillah Timur ya, gitu ya. masih bisa diakomodir ya untuk air bersih. Air bersih bisa gitu. Jadi muter otak banget gitu, makanya ada asesmen juga kan ke lapangan gitu, nanya ke penyintas apa nih yang belum di apa belum disupport Kebutuhan gitu. mereka apa Belum gitu. dipenuhi Kalau gitu sekarang ya. masih ada ya teman-teman di sana dari DT Peduli? Masih ada. Nah itu tadi, jadi karena kebutuhannya udah terpenuhi ya gitu ya, insya Allah. Jadi mereka sebenarnya tinggal butuh satu gitu, rumah gitu. Rumah ya. Iya, kalau ngeliat di pengungsian itu Kak, jadi udah ada kasurnya udah punya, ember-ember udah punya. Jadi tapi ya mirisnya tuh satu tenda untuk beberapa keluarga kan nggak Iya. ini ya, nggak nyaman gitu. Ya mereka butuh hunian sementara Bagaimanapun ya gitu. kebutuhan utama kan ya sandang, pangan, papan. Yang dua alhamdulillah ya sudah terpenuhi. Ya kita doakan ya, makanya teman-teman semua nih, ayo kita lanjutkan donasi kita untuk saudara-saudara kita di Semeru ya, karena insya Allah DT Peduli terus komitmen untuk membantu mereka sampai mereka betul-betul bisa berdaya ya, bisa mandiri ya, sebagaimana memang ya core-nya DT Peduli ya, pemberdayaan unggul gitu pada akhirnya. Melalui apa aja nih Teh kita bisa berdonasi ke DT Peduli? Boleh Ada banyak ya, ada diceritain banyak ke teman-teman yang mau donasi nih. ya. Yang pertama ada rekening, nanti bisa ditampilkan, kita punya rekening khusus untuk bencana dan Semeru juga. Terus ada donasi online juga ini, gampang banget, jadi tinggal klik dtpeduli.org /peduli Semeru gitu di situ. Terus ada KRIS juga, KRIS Peduli Semeru, dan kita juga kerjasama Kak sama beberapa platform donasi online lain kayak Iya. Kita Bisa dan Amal Soleh gitu. Itu Insya Allah. Pokoknya terbentang luas nih buat teman-teman mau pakai kanal apapun kita fasilitasi ya. Nah, Teh, ya tentu setiap kejadian apapun tuh hakikatnya Allah memberikan pelajaran ya buat kita. Tadi kita udah panjang lebar lah cerita kondisi di sana, gimana para penyintasnya gitu. Nah, kalau buat Teh Uki sendiri nih sebagai relawan yang mengalami langsung gitu ya kondisi di sana, apa nih hikmahnya Teh yang bisa dibagikan ke teman-teman biar kan kita bisa tidak selalu harus mengalami ya, yang penting kita dapet refleksi gitu dari Teh Uki gitu. Boleh cerita hikmahnya Teh? Iya, banyak banget sih hikmahnya ya. Dan mungkin setiap aku ke lokasi bencana juga selalu refleksi gitu ya. Karena ngelihat ada seperti kematian di depan mata gitu Kak, gitu. Jadi waktu di Kuningan tuh pernah gitu ya, aku berdiri di
di atas longsoran gitu. Jadi kalau misalnya ke kanan longsor, ke kiri longsor, jadi udah di tengah-tengah gitu. Cuman lebarnya cuman segini, itu udah ingat-ingat mati aja ya Allah. Udah flashback sama dosa-dosa gitu. Subhanallah gitu. Flashback sama dosa terus ya, dan ya ini sih ngelihat penyintas yang di sana gitu, banyak yang lebih susah daripada kita gitu. Kita kan selama ini suka hidup gue ini banget kan, baper susah gitu ya. Baper bikin status galau gitu ya, padahal banyak orang lain yang lebih susah gitu, yang kehilangan harta benda, kehilangan keluarga gitu ya, bingung besok mau tidur gimana kayak gitu. Itu banyak orang yang lebih susah dari kita, jadi harus banyak-banyak bersyukur gitu. Jangan suka merasa apa ya, paling terpuruk lah, paling menderita gitu. Masya Allah ya, luar biasa ya rekan-rekan semua, kita banyak belajar nih Teh. Jadi yang tadi ya, kalau boleh kita konklusikan, jadi yang pertama, kita harus senantiasa sadar kita tuh milik Allah. Allah mau berbuat apapun bagi kita gampang gitu. Dan saya yakin juga para penyintas itu gak pernah tahu ya kejadian tanggal 4 Desember itu gitu. Jadi ya tugas kita selalu luruskan niat, berada di jalan Allah dan berada di ridhonya Allah. Mudah-mudahan kondisi apapun kita selalu dalam keadaan yang Allah sukai gitu. Dan yang kedua, bersyukur, tetap husnuzon ya Teh gitu, karena banyak gitu yang sebetulnya harus sangat kita syukuri gitu. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita lebih semangat lagi nih Teh di awal 2022 menata diri dengan dua hal itu aja tadi ya. Insya Allah semoga perbincangan kita nih hari ini bisa membawa banyak kebaikan buat teman-teman. Tadi refleksi di 2021, banyak bersyukur dan benar-benar hanya menggantungkan diri kepada Allah. Dan di 2022 ini juga kita belajar semangat kerelawanan dari Teh Uki, dan kita bisa aktualisasikan banyak hal ya, nggak mesti dari tenaga, pikiran, waktu, tapi kalau kita masih bisa misalnya dengan memberikan harta benda kita, material, donasi, itu insya Allah nanti teman-teman di DT Peduli akan sangat membantu kita semua. Demikian teman-teman nih, alhamdulillah terima kasih banyak. Sama-sama, Teh Uki udah hadir di Ceritakan Nunur. Sehat selalu. Amin. Barakallah, semoga Allah lancarkan segala urusan masalah kita. Sampai ketemu lagi. Demikian teman-teman semua, mohon maaf, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Ceritakan Nunur.